DSM Podcast Inspirasi Berbagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rame ya, luar biasa. Apa kabar Sobat Zakat? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Kalau ada yang kondisinya kurang fit, ya semoga diberi kesehatan dan kesabaran. Amin. Nih, untuk yang sedang lapar, sesi kali ini sangat pas ya. Kita akan membahas sop. Kayaknya salah ini, salah ya Pak ya? Kita akan membahas SOP, bukan sop ayam, bukan sop sayur ya. SOP, Standard Operational Procedure. Sudah hadir bersama kita Bapak Alim Mahdi. Selamat datang Bapak Alim ke DSM Podcast. Terima kasih Mbak. DSM Podcast Inspirasi Berbagi. Kabar sehat ya? Oh sehat. Oh sehat, gereng sehat ya. Nah kali ini kita ngebahas soal SOP nih. Seperti apa SOP dan seberapa pentingnya, kita akan jawab nanti di DSM Podcast Inspirasi Berbagi. Nah kalau SOP sendiri nih apa sih Pak Alim? SOP, iya. SOP itu simple ya, terdiri hanya dari 3 huruf. 3 huruf betul. Iya. S, O, dan P. Ya. S-nya itu apa sih? S-nya itu standar. Standar itu berarti acuan pokok, pedoman dalam melaksanakan suatu aktivitas atau kegiatan atau pekerjaan lah begitu. Baik itu rutin maupun tidak rutin. Itu standar. Ada keywordnya, kata kuncinya kalau kita bicara standar. Ya. Yaitu yang disebut standar itu berarti harus dilakukan. Wajib dilaksanakan. Namanya standar. Kalau enggak gitu ya bukan namanya standar. Itu yang S-nya. Kalau O itu adalah operasional ya, atau operating di Inggris kan. Operating berarti ya tadi mengacu pada aktivitas kegiatan. Jadi segala sesuatu yang ada aktivitasnya, ada kegiatannya, itu disebut dengan operating. Kalau kita bicara tentang organisasi misalnya, atau sebuah perusahaan, tentu di sana ada kegiatan, ada operasi. Nah, itulah yang harus di SOP-kan karena ada SOP-nya. Okay. Karena itu kalau kita bicara tentang SOP tidak bicara tentang levelisasi, misalnya segede apa organisasinya atau sekecil apa enggak. Yang penting ada enggak aktivitas dan kegiatannya. Berarti harus ada aktivitasnya untuk punya standarnya itu gitu. Betul. Ya. Oke, berarti saling mengisi ini. Oke, terus. Itulah namanya SO. Tinggal P-nya. Prosedur. Nah, prosedur. Nah, yang unik adalah prosedur itu akan menjelaskan tentang tahapan-tahapan. Ya, langkah-langkah. Makanya dengan prosedur ya. Jadi ada tahapannya. Ya. Dari mana ke mana itu harus ada langkah-langkahnya yang tersusun ya. Yang kemudian nanti mengacu pada standar tadi. Makanya tidak asal SOP tidak asal ada kegiatan dilaksanakan, ngacak gitu enggak, tapi harus ada tahapan-tahapannya. Maka secara simpel SOP adalah suatu standar atau pedoman ya yang dilakukan dalam rangka menjalankan suatu aktivitas. Kalau dalam perusahaan operasional ya atau kegiatan tertentu ya untuk mendapatkan ya atau untuk mewujudkan suatu tujuan yang telah ditetapkan oleh sebuah organisasi. Oke. Itu secara simpel. Secara simpelnya gitu. Kalau bentuknya sendiri ini seperti apa nih contohnya? Bentuknya macam-macam, bisa berupa infografis, gambar-gambar. Oh. Misalnya kalau Mbak Absarina ya pernah ke KUA misalnya, pernah ya ke KUA? Ya. Pastinya pernah ya kayaknya ya. Iya. Itu kan ada gambar-gambar apa flowchart atau gambar-gambar berupa icon rumah. Misalnya dari misalnya ada gambar orang pakai songkok, bawa tas, terus ada gambar panah menuju ke kantor KUA misalnya, setor gambar SIM, gambar KTP. Nah itu berarti berbentuk apa? Infografis. Oh, oke. Ada yang berbentuk flowchart, diagram panah begitu, ya kan?
Karena ada mungkin kita pernah lihat di hotel atau di bangun tertentu ya arah evakuasi misalnya. Itu termasuk SOP juga. Oh, itu SOP iya, ya. tapi dalam bentuk yang sangat simpel. Oke. Ya, ada juga yang berbentuk sign, tanda-tanda. Mungkin sama dengan tadi ya. Misalnya kalau kita di bis kota sekarang itu kan ada peruntukan khusus. Selain penumpang yang normal, mohon maaf, ada juga untuk apa? Lansia, ibu-ibu hamil. Nah itu ada tandanya nggak? Ada. Nah itu SOP juga. Oh itu. Iya. Terus ada juga yang berbentuk deskripsi, penjelasan. Ya, misalnya SOP menerima tamu. Dijelaskan pertama, ya, misalnya kedatangan tamu ya. Yang pertama, langkah pertama misalnya, sambut tamu dengan cara mendekat ke pintu kantor, kemudian dibukakan itu pintunya. Kedua, dipersilakan duduk. Langkah yang ketiga, disapa dengan senyum, kemudian ditanya apa keperluannya, dan bla bla bla. Itu deskripsi, model deskripsi. Itu kalau bertanya tentang bentuk. Bisa bentuk audio, bisa bentuk gambar berarti, bisa bentuk video, ya. Kalau di pesawat sekarang kan ada audio kan ya, sekarang sudah ada video, jadi nggak usah pakai pramugari lagi gini-gini, sekarang bisa ya sebenarnya ya. Kan lihat ada video, video sekarang kan ada pesawat kan masing-masing seat itu kan ada TV-nya betul. Nah itu sudah bisa, situ aja juga bisa, itu berarti bentuk video. Nah kalau untuk tadi itu kalau dilihatnya sih sebenarnya kan berarti bisa dibilang SOP ini penting ya untuk keperluan segala hal dalam hal baik itu perusahaan atau mungkin seperti tadi itu evakuasi gitu contohnya. Nah kalau untuk perusahaan sendiri ini berarti akan banyak sekali SOP-nya dong. Tergantung. Nah apa ini yang digantung? Tadi kan SOP. O-nya itu apa? Kan operasi, kegiatan, aktivitas. Iya. Kalau aktivitasnya banyak berarti banyak. Oh, oke. Kalau sedikit ya sedikit. Oke. Ya, misalnya di warung misalnya, kita punya warung. Ada namanya SOP membuat 1 cangkir teh hangat. Nah, seperti ini kan. Nah, gimana caranya? Misalnya tuang dulu ya. Aja Mbak Hapsari aja seperti apa? Gula dulu atau teh dulu atau air dulu nah, gitu biasanya ya? Seperti apa? Ayo. Apa biasanya? Buat teh kayak gini, ayo. Air panas dulu. Air panas dulu berarti dimasukkan. Kemudian tehnya dikasih. Habis itu gulanya. Terus habis itu diaduk. Ya itu SOP menurut Mbak Hapsari. Iya menurut saya. Iya. Kalau saya belum tentu. Oh gitu. Seperti itu. Iya. Oh berarti beda perusahaan beda SOP. Yes. Oh I see. Gitu makanya kadang-kadang di satu warung saja beda-beda. Ada yang bilang semangat pagi, ada yang selamat pagi, ada yang good morning, ada yang silakan. Bahkan ada yang fenomenal, abrakadabra. Itu apa jadinya itu ya? Terserah, itu kan bisa menjadi value tersendiri bagi sebuah perusahaan, branding kan. Oh berarti kayak misalnya di tempat-tempat itu tuh misalnya ada orang datang gitu kan, biasanya disambut dengan entah selamat pagi, entah mungkin juga disambut dengan selamat datang di apa brandnya gitu ya. Pernah dengar nggak? Mau siang, malam, pagi, ada kan perusahaan yang nyambut tamunya selamat pagi? Belum tuh malahan. Oh, berarti kurang jauh mainnya. Mulai jauh mainnya. Justru itu yang menarik dan diingat gitu banyak ya? orang. Iya. Kalau teman-teman ada sih yang suka manggil kayak gitu, selamat pagi gitu dan ini malam loh. Oh iya udah. Kalau teman doang sih ada. Iya. Tapi kalau perusahaan belum pernah nih. DSM misalnya, kan sudah ada SOP. Nah, mestinya kan ada tuh. Bagaimana ketika menyambut tamu? Apakah ketika tamu datang, sudah tahu kan di depan motornya diparkir. Gimana nyambutnya? Apakah didiemin saja, tamunya datang sendiri, ngetok-ngetok dibiarin aja, atau langsung buka sendiri tamunya, langsung masuk sendiri?
Oh, oke. Atau CS-nya berlari keluar, ya dibuka itu pintunya. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Ali Mahdi. Apa yang bisa saya bantu? Atau begitu. Nah, itu terserah. Kembali ke perusahaannya ya. Masing-masing. Oh, Yang penting kalau sudah ditetapkan itu menjadi standar yang harus dipatuhi oleh setiap orang yang bertugas. Oke, kalau SOP-nya DSM sendiri sebaiknya seperti apa nih? Kita tanyakan manajernya. Baiknya langsung, udah kita tanya manajernya aja. Iya, setuju saya. Tapi saya nggak nyarankan kalau nyambut tamu di DSM ini abracadabra enggak. Ini jangan ya. Ya, assalamualaikum lah, benar ya. atau good morning. Gitu. Beda perusahaan gitu ya. Beda perusahaan, beda aturannya. Iya. Terus kalau misalnya tidak ada SOP, apa yang terjadi? Misalnya orang-orang ya udahlah jalan seperti biasanya gitu. Ya nggak apa-apa, nggak ada SOP nggak apa-apa. Tapi SOP itu nggak penting ya bagi organisasi yang tidak ingin sukses. Ya. oh, oke. Gitu. Menarik. Jadi nggak penting ya bagi organisasi yang tidak ingin teratur, tidak ingin punya standar yang bagus ya. Itu nggak penting. Tapi SOP sangat penting ya bagi suatu organisasi yang ingin perusahaannya itu cepat maju, sukses ya, dan bisa memenangkan persaingan dengan kompetitornya. Saya kira itu. Oke, kalau untuk keluarga perlu nggak sih SOP? Ya perlu. Nah, contohnya apa? Apakah membuat sayur lodeh di rumah atau SOP apa nih di rumah tangga nih? Apalagi membuat sayur. Masuk keluar rumah aja harus ada SOP-nya. Kalau masuk ke rumah kan udah biasa. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Enggak, maksudnya Bukan? begini. Di dalam keluarga, masa kita nggak ngatur ya? Anak-anak boleh main keluar, ya sampai jam berapa? Aturannya harus ada. Ketika masuk, apa yang harus dilakukan? Apa nyelonong begitu aja? Apakah salam atau apa? Ya. Bagaimana nanti kalau sudah malam nutup jendela, pintunya seperti apa? Oke. Nah, itu juga SOP. Ya sama juga karena di rumah tangga itu termasuk kan sebuah organisasi juga. Oh. Walaupun mungkin tingkatnya kecil, tapi sangat menentukan loh ya. Coba kalau nggak ada keteraturan ya, nggak ada SOP seperti apa, sandal ditaruh mana, sepatu taruh mana. Oh iya. Kita aja sering marah-marah mungkin ya di antara kita ke anak-anak kita. Ini sandalnya naruh sembarangan. Oke, kan marahnya. Ini SOP sandalnya sudah jelas ini. Kenapa tidak dilaksanakan? Nah, biasanya kenapa kita marah? Yang nggak jelas itu gara-gara nggak ada SOP-nya nggak SOP-nya. jelas. Oh, nah kalau ini sehingga anak-anak kita kan belum kasih SOP. Nah, anak-anak kan mungkin nggak akan ngomong nggak ada SOP-nya Pak gitu, nggak akan ngomong kayak gitu. Cuman istilahnya gimana nih cara kita memperjelas SOP kepada keluarga kita gitu, bahwa kayak tadi contohnya salah satu sandal aja gitu. Itu gimana caranya kita memperjelasnya gitu? Itu tadi. Jadi apa kita harus ngomong, anakku sayang, sandal kalau sudah selesai harus diletakkan di sini. Apa kita ngomong seperti itu atau harus kita bikin flowchart? Harus kita bikin infografis? Bisa jadi sih sebenarnya. Ya bisa jadi tapi ya. Intinya begini, buat dulu itu aturannya. Itu kalau tadi kan teknis aplikasinya. Gimana kita akan merintah anak-anak kita atau bawahan kita atau tim kita kalau belum dibuat? Kamu tuh seharusnya belum dibuat Pak. Ya enggak? Atau mungkin orang dianggap sudah tahu, tapi mungkin secara lisan yang lain, tapi enggak ada penetapan itu SOP. Maka buat dulu. Harusnya begini ini aturannya ya, baru disosialisasikan. Hai anak-anak, hai teman-teman, hai timku yang hebat. Sekarang kita akan menerapkan SOP ini loh. Caranya begini-begini. Gimana berarti... sudah paham? Kalau sudah paham, oke kita lakukan mulai dari sekarang. Oh gitu. Sehingga nanti begitu ada kekurangan, penyelewangan, evaluasinya, kamu nggak sesuai dengan SOP. SOP yang mana? Ya itu kemarin. Kemarin udah dikasih tahu. Nah itu maksudnya. Gitu. Kesalahan gitu kita caranya. Seperti itu. Iya, biasanya kita sebagai leader, orang tua atau siapapun kadang-kadang salahnya adalah kita belum memberikan suatu standar yang berupa SOP ya, tanda kutip tadi. Tapi kita sudah marah-marah.
Benar sekali. Jadi kebingungan nih tim anak kita ini. Kok marah terus ya orang tua kita. Kita nggak jelas, disuruh apa nggak gitu. jelas. Baru nih saya paham. Ternyata SOP-nya yang nggak jelas ya, bukan anak-anaknya yang nggak jelas, tapi SOP-nya yang nggak jelas. Orang tuanya jadi nggak jelas ini sebenarnya. Dengar-dengar kabar ini katanya pernah jadi kepala DSM. Mungkin ya. Mungkin ya. Kok mungkin sih? Nggak Lupa meyakinkan saya sih. lama. Tahun berapa itu kira-kira itu? Saya lupa 2005 mungkin saya. Nanti tanya lah teman-teman DSM. Nggak apa-apa nanya di sini duluan 2005-an gitu. 2005-an. Nah. Boleh dong cerita pengalamannya. Ini bicara tentang amil ya. Gini. Insya Allah tahun 2005 kalau nggak salah ya saya masuk di DSM ya. Tapi mungkin bukan cerita tentang sayanya yang saya garis bawah ya. Tapi ada satu mindset yang luar biasa yang berkaitan dengan amil ya. Amil zakat. Jadi amil ini salah satu profesi yang langsung disebut oleh Allah ya. Maksudnya tugas ini diberikan oleh Allah. Jadi kalau ibadah-ibadah lain kan sepertinya nggak ada yang resmi panitia yang punya kepanitiaan betul. Gitu ya. Ambil zakat itu ada di Al-Quran. Kan kalau di surat At-Taubah ayat 103 ya tentang memungut pajak. Memungut zakat ya. Jadi saya sudah lama nggak kecimpung di amil, jadi keliru karena di UKM di bisnis jadi ngomongnya jadi pajak. Jadi Allah itu berfirman gini, khud min amwalihim, ya, ambillah zakat dari sebagian harta. Nah kata-kata ambil ini menjadi syariat adanya amil zakat. Berarti namanya diambil berarti harus ada yang bertugas mengambil. Betul. Loh ini. Nah, makanya ambil ini luar biasa profesinya. Profesi yang luar biasa yang kemudian masuk dalam syariat Islam ini. Kalau haji, nggak ada ambil haji. Nggak ada. Ini luar biasa. Artinya begini, kalau tadi kita bicara SOP itu sebenarnya perangkat untuk meminimalisir penyimpangan supaya kegiatan kita, aktivitas kita itu benar, bisa dipertanggungjawabkan sesuai dengan standar kan. Tapi nyatanya banyak organisasi-organisasi yang justru SOP itu hanya sekedar SOP. Pajangan aja. Yes, mohon maaf. Sekarang yang lagi viral ya di TV ya, kasus jenderal ya. Penegak hukum, bahkan daripada penegak hukum sendiri aja itu melanggar aturan. SOP itu. Wow. Sehebat apa sebenarnya aturannya kan? Itu aja bisa dilanggar. Bisa diselewengkan, betul nggak? Gitu. Justru yang lebih penting adalah mindsetnya. Makanya tadi kenapa saya sebut sebagai amil zakat itu adalah tugas mulia yang luar biasa. Amanahnya dari siapa? Dari Allah. Amanah itu menentukan loh Mbak. Misalnya kalau kita dikasih tugas oleh teman kita sendiri, mungkin biasa-biasa aja. Tapi kalau ngasih tugas presiden, serius nggak kita jalankan? Iya betul. Nah ini yang ngasih tugas itu Allah. Makanya saya dulu ketika menjadi amil itu ya zaman all ya 2005. Zaman all ya. Saya dulu masih kecil ya, masih kecil. 2005 itu hanya beberapa tahun lalu loh. Iya, saya masih langsing gitu kan. Tetap langsing kok, Alhamdulillah. Ya memang suatu amanah yang sangat berat, Mbak. Jadi begini, teman-teman ya. Mohon maaf, jadi gini, kita itu tidak bisa kemudian hanya sekedar
menjadi seorang amil gitu ya. Ini menurut saya ya. Atau dalam konteks umum menjadi seorang panitia. Tapi kita tidak menjalani esensi daripada ibadahnya itu. Maksud saya begini. Kadang kita kan suka suatu kebaikan. Siapa sih nggak suka dengan kebaikan? Betul nggak? Benar. Kebaikan apapun kita suka. Kita suka kebaikan-kebaikan itu. Tapi jangan sampai kemudian justru kita nggak menjalankan kebaikan itu. Misal, kita suka melihat orang sedekah. Tapi kita jarang bersedekah. Betul nggak? Betul. Ketika Idul Kurban, kita suka mendapatkan daging kurban. Betul nggak? Betul. Tapi kita sendiri tidak pernah berkurban. Kurban perasaan. Nggak bisa ya. Tapi dalam titik suka itu sudah bagus. Suka dengan kebaikan, suka dengan orang yang beribadah, suka dengan orang yang berbagi. Ya. Kita senang ketika menerima donatur yang berzakat, apalagi gede nilainya. Ya. Tapi kita sendiri tidak berusaha bagaimana ikut berzakat atau minimal bersedekah. Nah, itu kadang-kadang. Nah, ini yang penting. Jadi tidak sekedar suka, tapi bagaimana kita menjiwai itu, ya, sehingga kita bisa ikut melakukannya. Gitu. Jadi ya begitulah. Jadi kemana-mana nanti kan. Tapi benar itu bisa dilanjutkan dalam artian kan ternyata kita jangan hanya sekedar suka, tapi kita juga menjiwai rasa suka kita dengan ikut melakukannya gitu kan. Ya memang begitu. Seringkali kan wah terharu ya. Ya. Lihat Masya Allah orang ini bisa berbagi, menolong orang seperti itu. Kita menikmati dengan kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh orang lain. Salah itu? Betul. Tapi? Bagus sekali, nggak ada tapinya. Oh, nggak ada tapinya, oke. Kurangnya adalah apakah kemudian kita sudah berusaha menyontoh hal-hal seperti itu kemudian kita lakukan sendiri dengan sekemampunya kita. Mungkin nggak bisa sama, tapi paling enggak kita sudah ikut melaksanakan suatu kebaikan itu tidak hanya sebagai penikmat. Tapi juga pelaksananya ya. Pelaksananya luar biasa ini. Ternyata tugas sebagai amil ini bukan hanya sekedar menerima saja, tapi juga turut melaksanakannya ya. Yes. Kalau berdasarkan pengalamannya selain tadi sebagai penerima dan juga pelaksana, ada pengalaman-pengalaman yang mungkin lain, mungkin mengharu biru gitu. Atau mungkin ada yang menjengkelkan juga boleh. Setiap tugas itu pasti ada pengalaman yang membahagiakan, yang menyenangkan. Tapi juga pasti ada sedihnya dan lain-lainnya. Pasti semua gitulah ya. Nah, pengalaman gitu. Sedih itu mungkin apa? Ya, sedihnya misalnya begini. Kita mensosialisasikan zakat misalnya, kewajiban zakat. Itu sebagai kewajiban kita sebagai amil zakat ya, sama amil zakat. Nah, ketika datang ke seseorang yang kita anggap mampu dan dia wajib zakat, harusnya sudah muzaki ini. Tapi ternyata banyak juga kaum muslim yang kalau kita nilai misalnya saat itu, ini pengalaman dulu ya. Dia sudah mampu, ternyata dia nggak paham loh tentang zakat. Oh, pemahamannya masih kurang. Selama ini saya sudah ngasih sini, ngasih sana, ngasih sana. Alasannya? Iya, tapi ya betul dilakukan. Tapi dia nggak tahu masalahnya. Yang zakat itu seperti apa syaratnya, seperti apa, hitungannya seperti apa. Enggak, yang penting dia ngeluarin. Loh ini kan memprihatinkan, Pak. Padahal zakat itu kan ada syaratnya, nisabnya, haulnya, bagaimana hitungnya. Kalau zakat mal seperti apa, kalau zakat fitrah seperti apa. Kadang-kadang yang penting aku sudah ngeluarin. Kemana Pak ngeluarnya? Di kotak infak dan kan beda. Sodako, infak, zakat beda lagi. Nanti kupas, ini tugasnya amil di SM bukan saya. Mentang-mentang bukan amilnya lagi nih. Gitu, jangan kamu ngejelasin.
Iya, saya takut kalau jadi amil, Pak. Sama dengan gitu. begini, mentang-mentang jadi amil, kalau saya ya teman-teman, bukan saya menyinggung, enggak. Gimana? Mentang-mentang jadi amil sudah layak dipanggil ustadz. Enggak. Ustadz itu bukan karena jabatan. Ya kan? Apa setiap orang amil dipanggil ustadz? Ya enggak. Ustadz itu bukan titel dari sebuah jabatan ya. Makanya saya kalau manggil ustadz kan nggak mau juga sebetulnya. Walaupun ada orang yang masih panggil ustadz, tapi gimana ya? Untuk menghormati ya, cara berkomunikasi nggak masalah. Tapi tidak begitu. Kalau kita profesional dalam bekerja, ya amanah di akad pekerjaan itu kita lakukan dengan profesional. Masalah embel-embel, simbol-simbol lain itu ya faktor lain begitu. Faktor apa tuh? Tidak bisa langsung dilekatkan ya mentang-mentang kita jadi panitia kurban, selevel ustadz, enggak. Kan kita profesional. Kita jadi panitia zakat ya sedar bagaimana menjalankan syarat dan rukunnya gitu loh. Tidak harus kalau orang ke sini harus ustadz, enggak. Karena ini adalah jabatan profesional. Makanya orang yang bisa ke amil zakat itu tidak harus ustadz, tidak harus pendidikan tertentu gitu, enggak. Yang penting bagaimana dia amanah ya. Terus bekerja sesuai dengan visi misi sebuah perusahaan atau lembaganya. Kemudian taat dengan SOP. Balik lagi ke SOP. Taat dengan SOP ya, asik. Karena SOP itu, makanya SOP itu justru yang di belakang ya. Yang penting mindsetnya. Bukan di depan? Iya, di visi misinya, mindset tadi. Oh, oke. SOP itu hanya alat ukur kerja kita sudah benar apa enggak. Standarnya gitu ya. Udah sesuai standar apa belum gitu aja. Okay. Kayak di rumah tadi kan. Sudah tahu kan. Harus pulang jam berapa kalau main, Nak. Harus pulang jam berapa itu kan SOP-nya. Pak gitu. Iya. Kalau nggak tahu kan nggak berarti nggak ada SOP-nya. Kalau ada SOP-nya berarti kan tinggal nanya. Kan sudah tahu. Iya Bu, harusnya jam 10 loh kan. Gitu. Berarti untuk evaluasi berarti Anda melanggar ya SOP. Jam 10 tadi. Nah, coba kalau nggak ada jam 10-nya kan nggak bisa dievaluasi. Marah-marahnya kan nggak jelas. Iya. Kamu nggak pulang-pulang. Emang kenapa gitu. Ya Pak Alim, hal berat apa nih dalam menerapkan SOP di lembaga sosial? Oh ya. Saya langsung jawab pertanyaan tadi ya. Jadi apa yang harus di SOP-kan dalam suatu lembaga, khususnya di lembaga sosial. Sebenarnya lembaga lain juga sama, mirip saja. Mulai dari A sampai Z-nya itu apa? Pertama yang tentu yang harus dilakukan adalah SOP tentang pelayanan, itu yang pertama. Pelayanan. Yang berkaitan dengan pihak ketiga atau customer ya. Kalau di lembaga zakat ya ke muzaki sama mustahe itu harus didahulukan dulu. Karena berkaitan dengan orang lain pihak ketiga. Karena sesuatu yang tidak benar ketika sudah menimpa orang lain kan ada korban di situ. Dan ini efeknya luar biasa. Diselesaikan dulu. Bagaimana cara tadi mulai dari bagaimana cara melayaninya, menyambutnya, ketika survei bagaimana surveinya, ketika nerima zakat ya. Bagaimana? Apakah nerima zakat selesai begitu saja? Harus ada basa-basi? Ya bisa, sangat bisa. Mungkin apalagi calon muzaki. Kalau calon basa-basi ya. Kalau misalnya sudah menerima apakah perlu basa-basi juga? Bisa juga. Gini loh. Gitu. Ya tergantung suasana juga dan tergantung pengalaman di dalam mengkolek zakat itu kan begitu kan. Tapi paling enggak kan begini, ketika kita nerima zakat paling kan harus ada SOP-nya. Apa SOP-nya? Salam dulu, senyum, kemudian nanya kabar. Nah, kabar itu menurut saya masuk dalam basa-basi profesional. Betul nggak? Basa-basi profesional. Iya nggak? Iya. Alhamdulillah baik Pak Alim. Iya, kemarin saya ingat Pak Alim loh. Bisa jadi dia ngomong banyak loh justru. Dan ini menjadi puas nanti dia gitu. Setelah itu baru kita terima zakatnya. Kemudian apa lagi? Kita buatkan kwitansinya. Jangan lupa didoakan. Oh iya benar. Itu masuk, kalau harus masuk SOP doa itu. Doa itu luar biasa loh. Bahkan saya juga kadang-kadang menyalurkan infak sedekah atau apa begitu.
Ada lembaga yang luar biasa ya, jauh di Jawa Barat sana. Setiap kita ngasih donasi, nggak langsung didoain ya Kak, kita langsung doain Pak, mudah-mudahan berkah macam-macam ya, atau bahasa Arab lah. Tapi ada spesial lagi loh Mbak. Apa tuh? Pak Alim mungkin ada permintaan doa yang bisa akan kami sampaikan kepada adik-adik penerima sodako atau zakat. Atau kalau lembaga yatim piatu, Masya Allah, nanti akan saya sampaikan ke adik-adik atau anak-anak untuk bisa mendoakan Pak Alim. Oh iya ya. Spesial. Sehingga mau nggak mau saya harus merenung. Doa spesial apa yang aku minta bantuan ke mereka dengan momentum yang luar biasa ini. Wah itu luar biasa. Kalau itu dimasukkan di SOP, itu spesial lah menurut saya. Tidak hanya sekedar Pak, zakatnya kami terima, mudah-mudahan bisa mensucikan hartanya dan mensucikan juga berkah, mensucikan harta yang sudah tertinggal. Amin ya rabbal alamin. Tidak hanya sekedar itu formalitas. Walaupun itu wajib ya, bukan wajib ya. Maksudnya itu memang harus ada. Seperti itu adanya. Tapi itu kan sudah setiap ketemu begitu aja gitu. Apalagi orang zakat itu sudah ikhlas lah. Tapi begitu ada permintaan langsung, ya kan? Berarti kan di luar skrip ini kan. Jadi out of the box ini. Karena ditanya, Pak Alim ada permintaan khusus enggak? Doa khusus enggak? Sih enggak bisa nanti saya sampaikan ke anak-anak atau ke tim. No. Bayangkan misalnya ada itu gimana? Nah seperti itu. Nah tadi pertama yang harus ada adalah SOP pelayanan ya. Ya betul. Pelayanan. Yang kedua adalah operasional yang lain. Apa itu? Biasanya yang berkaitan dengan keuangan. Ya, keuangan. Yang berkaitan dengan keuangan dan aset. Supaya apa? Supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Karena ini berupa aset ya, uang ya. Itu penting. Itu harus ada SOP-nya. Artinya begini. SOP itu menjawab pertanyaan begini. Apakah perlu SOP? Pertanyaannya begini. Apakah dengan tidak ada SOP itu kemudian akan berpotensi untuk nyeleweng? Akan berpotensi untuk tidak benar? Kalau memang berpotensi, buat SOP itu. Gitu maksudnya. Ya, tadi pertama pelayanan, ada pihak ketiga. Kepada pihak ketiga ya. Atau customer kita. Yang kedua adalah yang berkaitan dengan aset. Untuk menjaga aset dan keuangan. Iya. Itu penting. Baru kemudian ada SOP marketing. Ada SOP operasional yang lain, ya kan? Gitu. Baru itu. Mungkin SOP tentang SDM, tentang personalia, ya kan? Tentang general affair, tentang bagaimana mengatur rumah tangga, keamanan gedung ini, rumah tangga, kantor dan lainnya itu berikutnya. Gitu. Dan semua itu harus ada. Tapi apakah setiap aktivitas harus ada SOP-nya? Tidak juga. Oke. Nanti kita list ya, ada namanya activities list, apa saja. Nanti kita review mana yang memang perlu di SOP-kan, mana yang enggak. Tetap pertanyaannya tadi gini, kalau nggak ada SOP ini apakah bahaya apa enggak? Berpotensi nyeleweng apa enggak? Kalau memang berpotensi buat, kalau enggak usah. Saya kira itu ya, untuk simpelnya seperti itu. Oke. Berarti tinggal garis besarnya adalah apakah ada kemungkinan penyelewengan kalau tidak ada SOP gitu aja ya? Iya, artinya ada SOP aja bisa nyeleweng, apalagi tidak ada SOP. Ada SOP aja bisa nyeleweng, apalagi nggak ada gitu ya? Karena keberhasilan seorang SOP, sebuah SOP itu tergantung pada pelaksananya. Atau tepatnya begini, suksesnya sebuah organisasi itu ada 3 faktor gitu kan. Sistem ya, atau SOP, manusia sebagai pelaksana dan teknologi sebagai penunjangnya. Oke. Gitu. Teknologi? Iya. Teknologi maksudnya dari teknologi itu bisa, kalau model sekarang kan ada computerized, ada sistem otomasi yang sudah bagus ya kan. Jadi mau ngecek absensi dan lain-lainnya kan sudah ada di situ. Itu teknologi. Iya. Teknologi pendukung berupa absensi dan lain-lainnya itu teknologi. Itu teknologi pendukungnya gitu ya. Oke. Jadi 3 hal ini yang penting untuk bisa diperhatikan. Saya kira. Oke.
Oke, ini menarik ini, ternyata yang namanya SOP ini sebegitu pentingnya ya, tidak hanya untuk di keluarga gitu kan, dan gitu tidak hanya untuk rumah tangga juga bisa gitu. Oke deh, kita sampai di sini dulu DSM Podcast kali ini. Dan demikian ya DSM Podcast. Terima kasih dulu untuk Pak Alim ya. Terima kasih untuk kehadirannya dan juga obrolan kita kali ini. Demikian DSM Podcast Inspirasi Berbagi kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa di episode selanjutnya. DSM Podcast Inspirasi Berbagi.